Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mis Insan Kamil Gorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 1 dengan tema bersihkan hati dengan memohon ampun. Pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Kompetisi inti. Kompetisi inti yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kompetisi kedua menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di madrasah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetisi dasar yaitu KD 31, memahami makna dan ketentuan istighfar. KD 4.1, mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Indikator pencapaian kompetisi dasar atau yang disebut IPKD. Pertama, menyebutkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Kedua, menjelaskan isi kandungan kalimat astaghfirullahalazim. Ketiga, menerapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi bacaan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim dengan benar. 2. Menampilkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim dengan benar dan tepat. 3. Menerapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, perlu kita mengetahui peta konsep dari pelajaran kita, materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian istighfar. Yang kedua, luasnya ampunan Allah. Ketiga, hikmah istighfar. Sedangkan yang keempat, rendah hati dan pemaaf. Nah, sebelum Bapak Guru memulai materi yang pertama, terlebih dahulu Pak Guru menampilkan sebuah slide gambar kepada kalian semua. Nah, cobalah kalian amati dan perhatikan gambar tersebut. Nah, lafadz istighfar adalah astaghfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Baik, mari kita memulai pada materi yang pertama, yaitu pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah. Kalimat istighfar ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah.
Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar, karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Istighfar kalimat yang sangat pendek, namun memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar Astaghfirullahaladzim selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi dan rasul Allah. Apa yang harus kita lakukan anak-anak setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Setelah seseorang berbuat salah, seharusnya segera menyesal dan segera memohon ampun dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim. Allah akan mengampuni dosa dan menghapuskan kesalahan kita, betapapun besar dosa dan kesalahan kita, karena Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat dan ampunan Allah SWT sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi, namun jika dia insaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 53 dan 54, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Alasan yang ketiga yaitu hikmah istighfar. Tentu kita semua anak-anak mengetahui apa hikmah ketika kita selalu membaca, berzikir, membaca kalimat thayyibah istighfar Astaghfirullahaladzim. Hikmahnya adalah: 1. Hati menjadi tenang. 2. Diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diberikan kelapangan rezeki. 4. Selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bersih dan terjaga dari dosa, Rasulullah SAW setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali. Bahkan di riwayat lain dijelaskan sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita manusia biasa yang banyak dosa? Mari kita membiasakan membaca istighfar minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Pembahasan yang keempat, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau yang sering disebut tawazu adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angku dan tidak sombong.
Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan atau keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan ide-ide baru, dan saran. Sikap seperti di atas telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu suatu ketika aku masuk pasar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkan yang baik." Mendengar suara Rasulullah SAW, si pedagang celana pun melompat mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil bersabda, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja. Aku hanyalah laki-laki biasa seperti kamu." Kemudian beliau ambil celana yang sudah beliau beli, dan si pedagang itu mengatakan, "Aku berniat akan membawakannya." Tapi beliau buru-buru bersabda, "Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya." Nah, anak-anak, hadis di atas memberi contoh kepada kita tentang sifat rendah hati baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan kita saat ini. Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu 1. Tidak suka dan tidak berambisi menjadi orang terkenal. 2. Menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya, atau sportif dan jujur. 3. Tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. 4. Ringan tangan dalam membantu orang-orang memerlukan bantuan. 5. Tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran kita, Pak Guru mengajak kalian semua untuk diskusikan bersama teman-temanmu dengan mengamati gambar di atas. Nah, setelah kalian mendiskusikannya, presentasikan di hadapan teman-teman kelompok kalian semua, dan setelah itu Pak Guru mengakhiri pelajaran kita dengan memberikan soal uraian di bawah ini. 1. Tulislah kalimat istighfar dalam huruf Arab dengan lengkap dan benar. 2. Tulislah oleh kalian makna arti dari kalimat thayyibah astagfirullahalazim. 3. Kapan saja kita harus mengucapkan kalimat istighfar? 4. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. 5. Apa hikmah dari pembiasaan kita mengucapkan kalimat istighfar? Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Pak Guru sampaikan kepada kalian semuanya, selamat belajar. Dan marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.